Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Preskon nggak ada sih. Jadi tanggal 10 itu bukan niat dari Lisa? Nggak ada, untuk langsung nggak ada, nggak ada, mengungkapkan itu secara gamblang? nggak ada. Karena saya baru ketemu dia itu di tanggal 5 kemarin, pada saat penandatanganan kuasa. Gitu. Saya sebenarnya komunikasi dia itu mulai dari tanggal 27 Maret. 70 Maret. Soal perkaranya dia gitu. Dan masalah pendampingan dengan dia. Cuman karena posisi saya masih di luar kota waktu itu. Jadi karena saya bolak-balik terbang Manado, Surabaya, terus ke Jakarta, saya bilang nanti kita atur sehabis Lebaran. Akhirnya terjadilah pertemuan tanggal 5 Maret kemarin gitu. Makanya saya kaget tiba-tiba dibilang ada yang mau press conference tanggal 10. Saya harus hadir. Dalam kapasitas apa saya bilang itu, ya kan? Pertemuan di 5 Maret itu membahas spesifik soal apa, Bang? Apa yang pengen si Lisa ini pengen untuk Abang? Pertama saya cuma ngebahas masalah kuasa sih. Pendampingan itu seperti apa, itu saya jelaskan ke depannya seperti apa. Hanya sebatas itu. Dan saya berbicara di situ di keluarganya juga. Pada intinya ya karena ini kan efeknya sudah sampai ke mana-mana, bukan Lisanya saja kan. Jadi efek ke keluarganya juga itu yang membuat dia juga jadi berat. Makanya yang dia mau ya semoga ada titik temunya untuk perkaranya dia. Itu aja. Kita bicara soal efek ke keluarga. Kalisa yang akhirnya speak up soal ini karena diduga sudah tidak dinafkahi. Benar, Bang? Boleh dikonfirmasi soal itu? Kalau masalah sudah tidak dinafkahin, ya karena dia sudah terputus komunikasinya selama 8 bulan. Yang klien saya cerita kepada saya, gitu. Akhirnya ya dia bingung harus komunikasi kemana lagi. Akhirnya dia hilap, ya hanya sosial media yang buat teman dia cerita, ternyata kebablasan. Itu aja. Gitu. Bermula dari menceritakan itu di sosial media, akhirnya kebablasan karena kan banyak akhirnya yang jadi konsumsi publik kan, jadi kemana-mana ceritanya gitu. Tujuan lain dia nggak ada tujuan dia pansos ataupun tujuan yang lain seperti apa, nggak ada. Karena dia udah terfokus untuk buat keluarganya saya sih. Oke, Pak. Fokus buat keluarganya, Pak. Coba kalau kita runut dari awal nih, kronologi dari awal nih. Pertemuan ini yang sesuai dengan yang kemarin di preskon itu ya, Bang. Pertemuan dari tahun 2021 di Palembang sampai pada akhirnya 2024 itu terjadi renggang ya, Bang, putus komunikasi ya? Atau mungkin seperti apa sih, Bang, kalau boleh dijelaskan? Kalau putus komunikasinya yang saya tahu sih dari 8 bulan, berarti dari 2024 lah ya kan gitu, sama sekali nggak ada komunikasi lagi, udah cuman di situ aja sih yang saya tahu dari klien saya. Gitu. Jadi berarti sebelumnya mereka masih ada komunikasi. Masih ada komunikasi. Itu diketahui oleh istrinya RK juga, atau mungkin dari pihak keluarganya RK juga, kan sesuai dengan apa yang dikatakan? Nggak ada lah, ini kan personalnya mereka berdua, Mas. Nggak mungkin diketahuin. Kalau misalnya diketahuin sama masing-masing, nggak begini ceritanya. Tapi kan Lisa sendiri mengakui bahwa dari pihak istrinya RK sudah meminta dia pernah mengatakan bahwa ingin memberikan uang perdamaian sebesar. Nggak ada itu, nggak ada. Itu atau mungkin Lisa yang akhirnya meminta. Nggak ada. Kalau itu nggak ada, karena udah jadi konsumsi publik. Akhirnya ceritanya banyak penambahan kosakata dan banyak orang yang mau tampil yang sebenarnya tidak tahu historikalnya seperti apa. Karena ini kan bicara ini suatu hubungan pribadi nih, Mas, ya kan. Suatu pribadi pasti menjadi konsumsi pribadi. Jadi ketika ada A, B, C, D orang mau lebih tahu, saya rasa nggak masuk akal gitu. Ya kayak Mas sendiri nih, masa Mas ceritakan tentang pacar Mas semua ataupun kayak gimana ke orang lain, kan nggak mungkin kan. Bagaimana dengan pernyataan Lisa bahwasanya pihak dari istrinya Ersa juga sebenarnya sudah mengetahui hal ini sudah lama. Itu kan Lisa sendiri yang mengeluarkan statement itu. Ya mungkin kalian, mungkin kalau itu karena saya belum begitu jauh komunikasi dengan klien saya sih. Masih ada batasnya gitu. Karena kan kemarin saya lebih fokus untuk masalah pendampingan dia ke depannya. Itu aja. Pendampingan. Yang Lisa inginkan ini apa, Bang? Klien Abang inginkan ini apa untuk masalah ini? Tinggal mengikutin aja gimana. Karena yang jelas klien kami siap untuk menjalanin ke depannya dan resiko apapun ke depan gitu.
Dan kita akan tetap berjuang mau di perdata nanti maupun pidana ke depannya. Pasti kita akan ngambil langkah hukum yang demi kepentingan klien kita. Soal postnya Neng Lisa, soal adanya dugaan bicara telepon antara RK dengan Lisa, di mana di situ Neng Lisa sendiri meminta Hoak itu. tapi kan itu Hoak itu. posting itu di Itu hoak itu. Jadi itu hoak. Yang jelas saya tanya sama klien saya buka. Kalau dia ngepost atau segala macem ya mungkin lagi nggak tahu deh saya bilang itu. Tapi yang jelas klien saya bilang bahwa itu hoak gitu. Tapi sejauh ini komunikasi abang dengan klien abang seperti apa? Bagus-bagus aja sih. Setiap saya habis preskon saya pasti akan komunikasi dengan di sana. Beberapa statement klien abang sepertinya belum abang ketahui juga. Mungkin sejauh ini. Karena kan ada nanti ke depannya pasti saya juga akan komunikasi dengan rekan-rekan juga seperti apa perkembangannya dan seperti bukti-bukti apa yang akan kita jabarkan gitu. Karena saya juga kan berbicara sama klien saya ya ketika saya mendampingin dia karena dia yakin dia punya bukti-bukti yang jelas yang dipegang sama dia. Sebagian pun sudah ada sama saya gitu. Cuman ada waktunya nanti saya akan keluarin pelan-pelan aja dulu. Santai aja dulu. Jadi nggak usah dihabiskan. Siap, Bang. Bicara soal bukti nih. Ada menurut Lisa bukti soal perjanjian perjanjian yang sudah ditandatangani soal akan menafkahi sampai pada selesai kuliah anaknya. Itu seperti apa penjelasannya? Kalau itu saya belum ini sih. Belum begitu dalam nanti bahwa itu ada atau enggak kan. Yang jelas kan nanti pasti akan lebih lanjutnya akan ada komunikasinya lagi. Ini karena banyak juga akhirnya publik menilai. Ini akhirnya saya juga memberanikan diri untuk bertanya kepada abang bahwa banyak publik menilai bahwa ini adanya dugaan pemerasan dari klien abang terhadap R. Enggak ada lah. Jawaban abang mungkin seperti apa untuk? Kalau dibilang ini ada dugaan pemerasan enggak ada lah. Kenapa? Karena gini loh. Kalau kita bicara klien kami mau memeras, kenapa nggak dari dulu? Kenapa klien kami itu tidak menghancurkan karirnya beliau ini dari dulu? Pada saat beliau sebelum seperti sekarang ya, sudah kembali ke sipil ya, masih menjadi pejabat publik gitu. Ya kan? Nah, kenapa terjadinya ini? Saya bilang adalah sebuah komitmen yang dilanggar, yang tidak terpenuhi. Hanya mereka berdua yang tahu. Maka terjadilah sampai sekarang ini. Jadi kalau dibilang ada pemerasan klien saya pengen yang lain, saya rasa enggak lah. Kalau emang niat jahat udah dari dulu mas, gitu. Alasan akhirnya dari pihak R tidak memenuhi kewajibannya dia apa karena benar dari pihaknya Lisa sudah menikah lagi yang disinyalir sudah punya suami baru lagi? Atau? Kurang tahu kalau saya itu kenapa, karena dia cuma cerita bahwa dia putus komunikasi. Ya, udah tahu. Lisa akhirnya sudah memiliki suami baru. Mungkin bisa diperjelas. Ya mungkin pasti dia cerita lah, udah tahu juga kan pasti sudah iya pasti udah lahir anak kedua juga pasti ada lah komunikasi. Cuman itu kan internal mereka sendiri gitu dan nggak begitu saya tanya lagi detail karena belum ada kapasitas kepentingannya buat apaan gitu kan. Bagaimana jawaban Anda ketika statement dari RK mengatakan bahwa sudah jelas itu bukan anak saya, laki-laki yang memang memiliki hubungan darah dengan anak itu sudah mengakui itu, bahwasanya memang ada pihak ketiga lagi, pihak lain lagi yang mengakui bahwa itu anaknya dia bersama Lisa. Kalau menurut saya sih menanggapin saya ya masing-masing kan punya pembelaan, punya opini masing-masing yang seperti saya bilang. Mau itu mengakui atau enggak kan ada prosesnya, ya kan banyak masih panjang kita kalau bicara hukum masih panjang nih proses-prosesnya. Pertanyaan cuma satu, mereka ini pernah ada kasih sayang nggak? Itu aja. Pernah ada kasih sayang nggak mereka berdua? Itu aja. Kalau menurut saya. Jadi kalau masalah pengakuan itu teknis lah kedepannya seperti apa. Alasannya karena ada kasih sayang. Iya. Pasti ada komunikasi mereka berdua kan, makanya terjadi ini, gitu. Itu aja. Nah, Bang, untuk soal tes DNA, yang menentukan tes DNA sendiri kan dari pihak Lisa. Lisa sendiri Enggak juga. Yang pertama gembur-gembur tes DNA kan
emang ada di media sendiri dan pihak dari sana juga kan mau katanya tes DNA ya, cuman kan ada prosesnya semua itu. Nggak segampang yang kita pikir tes DNA langsung ojok-ojok langsung tes DNA. Semua kan ada proseduralnya. Artinya ini yang pertama kali yang meminta untuk tes DNA ini kalau dari abang sendiri sebagai kuasa hukum siapa, Bang? Nggak tahu, yang beredar di media aja karena saya tanya ke klien saya pada saat bicara masalah tes DNA, dia tidak pernah bicara masalah tes DNA. Dia cuman setiap ada di sosial media ya dia repost aja karena ketidaktahuan dia aja. Itu aja. Tapi kalau misalnya dari pihak RK meminta untuk tes DNA, klien abang bersedia? Kita akan siap langkah apapun yang akan kita jalanin demi kepentingan klien kita untuk kedepannya. Mau langkah hukum seperti apa? Ayo, itu aja sih. Dari pihak sebelah sudah melakukan preskon juga kemarin. Iya. Abang juga sudah melakukan. Iya. Tanggapan pihak Lisa ketika mendengarkan preskon dari pihak RK seperti apa? Biasa aja sih dia bilang. Dia cuma bilang gimana menurut abang ya saya jabarkan seperti apa itu aja sih. Itu aja. Ya jalanin aja saya cuma bilang gitu aja. Itu. Melihat itu kan artinya kan bahwa jika publik menilai sebenarnya banyak kejanggalan dan memang belum cukup, apa kita tidak bisa bilang ini belum cukup bukti, tapi dari abang sendiri apakah memang klien abang sudah siap dan sudah memiliki cukup bukti untuk menguatkan statement-statementnya? Pastilah pasti kita ada bukti-bukti yang kita pegang. Ada waktunya nanti kita spill pelan-pelan ya. Jadi sabar aja ya kan, ini kan setidaknya kan rekan-rekan wartawan juga kan sekarang nggak bingung mau cari informasi kemana kan. Ketika klien kami susah dihubungin kan bisa langsung kepada kuasa hukumnya. Itu aja sih. Ya. Ini kan masih bias nih Bang, informasi yang diterima sama kita. Tadi katanya 5 nih, banyak nih kayaknya. Nah, ini kan dari Iya, tadi katanya 5 nih. Habis ini terakhir udah ya. ini sebenarnya informasinya masih sangat bias Bang. Apa itu? Satu, bukti-bukti dari Lisa sendiri ini kan satu. Tadi ketika saya bertanya postingan Lisa yang ini, abang menjawab bahwa saya belum komunikasi sampai ke sana. Saya belum. Ya artinya beberapa statement yang dikeluarkan sendiri oleh klien abang belum bisa menjawab itu dengan artinya komunikasi atau poin yang diinginkan oleh klien abang ini seperti apa, sehingga kan publik menilai bahwa oh ini pansos, oh ini pemerasan, ini ada dugaan pemerasan. Seperti itu. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik, jadi silahkan publik untuk berpikir dan punya opini masing-masing. Karena kan kalau kita bicara nanti ini ke depannya seperti apa, ada prosedur hukum yang harus berjalan. Sudah itu aja sih, gitu. Bicara soal kasih sayang tadi kan, apa benar memang dari 2001 itu RH dan RR menjalin? Kalau menurut klien saya yang jelas mereka ada komunikasi berjalan dengan baik, ya kan. Yang pasti nggak mungkin hanya sekedar komunikasi. Nggak perlu saya jelaskan detail lah. Itu aja. Udah ya, cukup ya, makasih ya. Sampai terputusnya 8 bulan ya. Oke. Udah dong, udah teh. Setelah kemarin preskon, langkah selanjutnya mungkin seperti apa? Agenda selanjutnya mungkin seperti apa? Kita sebenarnya harus clear, Bang. Iya clear, langkah kedepannya pokoknya intinya gini loh. Kami dari kuasa hukum nih, saya sendiri sebagai kuasa hukumnya, kami siap menjalanin ke depan untuk langkah hukum seperti apa yang nanti akan berjalan ke depannya. Yang jelas kami siap, itu aja sih. Ya, udah makasih. Untuk Lisa sendiri, kan saya ini untuk domisilinya, untuk tempat tinggalnya sudah di Jakarta sendiri ya Bang? Iya, tinggal di Jakarta. Selama tinggal di Jakarta ini memang dari pihak kasus mengunjungi? Nggak ada itu. Kalau itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang kunjungan atau kan namanya juga putus komunikasi kan. Sudah saya bilang komunikasi mereka ya hanya melalui Telegram, itu aja sih, udah itu aja. Jadi kalau berkunjung itu nggak ada. Oke, ya. Udahlah. Bentar Bang, ini juga harus diluruskan nih Bang, terkait dengan status waktu perkenalan tuh memang masih sebagai mahasiswa kah atau mungkin seperti apa? Yang jelas statusnya pada saat itu Lisa sebagai ya profesional model, itu aja udah. Itu aja. Bertemu hanya karena atas dasar kerjasama atau mungkin? Yang jelas ada komunikasi, mereka diundang ke sana pada saat ada event, ya itu aja sih yang saya tahu sih. Jadi kalau lebih detailnya mau ngapain itu haknya mereka berdua ya.
langkah hukum apa yang akan bisa ambil dengan kejadian ini? Kita lihat aja ke depan nanti seperti apa ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Yang masalah rekaman yang sudah beredar, yang jelas itu hoax sih. Kalau dari pengakuan klien saya bukan suara dia murni. Dan saya tahu suara klien saya itu seperti apa. Itu aja sih. Bukan dari klien saya, bukan dari LM sendiri. Udah. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, thank you.